Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun untuk hari ini adalah mencintai Tuhan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari konsep mengasihi Tuhan, ini luar biasa. Karena jika kita pelajari agama manapun, kita tidak akan menemukan konsep tentang mengasihi Tuhan. Ajaran yang mengajarkan kita harus percaya kepada Tuhan, semua agama ada. Ajaran takut kepada Tuhan, semua agama juga ada. Tetapi sampai kepada ajaran untuk kita mengasihi Tuhan, hal ini hanya ada pada orang yang percaya Kristus saja. Mengapa demikian? Karena semua orang boleh percaya bahwa Allah itu adalah Raja yang Maha Kuasa, tetapi kekristenan percaya bahwa Allah Raja yang Maha Kuasa itu, Dia turun, Dia menyapa kita, Dia menyelamatkan kita, Dia dekat dengan kita, dan Dia mengasihi kita. Karena itu kita juga harus mengasihi Dia. Dan salah satu krisis terbesar di dalam dunia adalah krisis cinta saat ini. Ketika seseorang mengalami krisis cinta, dia gagal dicintai, maka dia juga akan gagal dalam mencintai. Alkitab adalah buku yang luar biasa. Sebelum segala sesuatunya terjadi, Alkitab sudah menubuatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, karena manusia hanya akan mencintai dirinya sendiri, dan karena manusia hanya mencintai dirinya sendiri, maka otomatis manusia akan mencintai uang dan segala kesenangan dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar hari ini sebagai penuntun untuk hidup kita, bagaimana cara kita mencintai Tuhan. Yang pertama, cinta kepada Tuhan akan selalu mendatangkan keputusan yang tegas. Cinta itu tegas atau keras. Karena Yesus mencintai kita, maka Dia naik ke atas kayu salib. Cinta harus tegas. Karena itu kalau kita tahu bahwa Tuhan tidak suka akan sesuatu, maka kita juga harus berani menolak. Dan kalau kita tahu ini kehendak Tuhan, orang mau berbuat apapun kepada kita, kita jalan terus, karena kita tahu Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Yang kedua, cinta kepada Tuhan memampukan seseorang untuk menjadi kreatif. Orang yang cinta Tuhan pasti kreatif, karena orang yang cinta Tuhan pasti akan memiliki banyak hikmat. Artinya, jika dia mempunyai masalah, dia tidak akan bersungut-sungut, tetapi dia meminta hikmat dari Tuhan, sehingga dia menjadi kreatif dalam menyelesaikan masalah hidupnya, dan akhirnya dia melihat mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah masalahnya. Dan yang ketiga, cinta kepada Tuhan mendatangkan perubahan hidup yang radikal. Radikal itu berasal dari bahasa Yunani, radik artinya akar. Jadi radikal artinya mencabut sampai ke akar-akarnya. Cinta kepada Tuhan dapat mendatangkan perubahan hidup yang radikal. Mengapa bisa radikal?
Karena dari konsep saya sebagai center of life, saya sebagai sentral hidup ini, menjadi Tuhanlah sebagai sentral dalam hidup saya. Sehingga doanya pun berubah. Tuhan, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Yang keempat, cinta kepada Tuhan mendatangkan sukacita dan semangat. Orang yang jatuh cinta pasti akan selalu bersemangat dan selalu bersukacita. Dan orang yang cinta Tuhan, mau ada tantangan besar apapun, tidak akan membuat semangatnya dan sukacitanya hilang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita bicara cinta, kita tidak akan bisa dipisahkan dari Tuhan. Karena sumber pencipta cinta itu adalah Tuhan. Ketika seorang menyadari bahwa dia dicintai oleh Tuhan, otomatis dia akan mencintai Tuhan dan menjadi berkat bagi sesamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang boleh menjadi penuntun buat kami, untuk kami menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan sudah lebih dahulu mencintai kami. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini yang menjadi penuntun buat kami untuk melangkah, untuk kami sungguh-sungguh lagi mencintai Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami sadari bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami, mencintai kami, bahkan Engkau mengorbankan diri-Mu untuk mengasihi kami Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan mengajar kepada kami untuk kami juga lebih sungguh-sungguh mencintai Tuhan dalam hidup kami, dan kami boleh sungguh-sungguh juga mengasihi orang lain, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati.